Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah hum ahlus sanad, orang yang punya sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dahulu pun itu juga para ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad, dari Timur Tengah ke Indonesia untuk mengambil sanad, untuk berguru kepada para ulama yang ada di sini, termasuk Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Salah seorang daripada guru beliau adalah Kiai Syekh Khalil Bangkalan. Subhanallah, dari orang Indonesia asli di Madura sana, mengambil keilmuan kepada beliau, dan juga banyak para ulama-ulama yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Sanad dalam ilmu, sanad di dalam metode dakwah, sanad di dalam berucap, sanad di dalam bersikap. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, beliau menyebutkan bahwasanya dia mendapatkan guru daripada Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan. Habib Salim bilang dia punya lebih dari 300 guru, dan salah satu gurunya dari Madura, orang Madura asli, Syekh Khalil Al-Bangkalani. Dan yang menyambung sanadnya kepada Syekh Khalil, Kiai Khalil, bukan cuma dari para ulama Indonesia. Al-Habib Salim bin Jendan nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kemudian juga Al-Habib Salim bin Hafidh, kakeknya Habib Umar, nyambung juga sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jendan. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, mereka juga nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jendan. Termasuk As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, nyambung sanadnya kepada Kiai Khalil melalui Al-Jad Al-Habib Salim bin Jendan, dan juga dari para guru-guru lainnya radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak punya ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belung, wah, dia seperti dikasih emas. Oh, dia atrap. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh, anjing. Woi anjing, woi babi, kenapa engkau zolimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina habaib? Dikasih sedikit ngelompat dia, wah dia merasa hebat. Kasih sekian melihat, wah sudah, anjing piaraan tuh. Persis tuh Allah menggambarkan ini. Ketika 212 saya sendirian menentang sholat Jumat di Monas. Kenapa? 1, niatnya bukan sholat politik. 2, saya tahu siapa yang biayain. Ratusan, puluhan miliar sampai 100, saya tahu siapa yang biayain. Awas jangan jadi ulama cogokan kau. Akhirnya kamu dimisalkan seperti anjing persis. Justru umat Islam yang dibubarkan dan digebuki oleh polisi yang jadi anjing-anjingnya PKI, saudara-saudara. Polisi jadi anjing-anjingnya PKI. Disuruh menari, disuruh ngomong ini, ngomong itu. Kenapa? Dapat duit terus. Wa matsaluhu kamatsalil kalbi in tahmil 'alayya alhas aw tatrukhu yalhas. Biadab, kurang ajar. Ada kori anjing itu. Sampai dianjing-anjingkan itu kori. Tidak akan kita halalkan makanan kalian makan itu. Kalian
Kalian bikin saya susah, kalian bikin saya marah. Isi susah ini. Aku surga kalian simpan. Anda langsung neraka semua. Nanti lihat kalian masuk neraka semua, anjing-anjing. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogokan tuh. Anjing. Kalian masuk surga. Sekarang lupa ada itu sahabat Nabi, ente binatang anjing. Laknat kalimat anjing, orang tua kamu adalah perantar. Bapak ibu kalian anjing. Mana juga anjing. Dan dua-dua orang kalian anjing, kau berani satu-satu ke sini. Jangan tanya orang di situ kalian. Kalian ustaz anjing ini yang bikin rusak pondok. Ini binatang-binatang ahli neraka. Ketiga, tidak berakhlak, suladab. Dari Cirebon Indramayu, Kediri mantan ya, yang berangkat sholat Jumat. Betul mantan. Dari Cirebon Indramayu berangkat ke Jakarta, turunnya di Masjid Istiqlal. Jadi Masjid Istiqlal ngeces, ngiler, ngompol. Pas waya sholat keluar meninggalkan masjid, sholat Jumatnya di Monas. Bener mboten niku? Ini anak kurang ajar sudah. Ini arek nom kurang ajar, bukan adabnya orang itu terus terang. Kau tidak mau ikut demo, saya tidak pernah ikut demo. Tapi tidak perlu sudah kita komentar apa, membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capok. Demo. Lah sampean senengane demo. Kanjeng Nabi Allahu Akbar tinggi sholat. Ini takbiran sampai ning tengene ratan. Kula zaman ana ada-ada Jumatan ning gone dalan niku kula terus ngomong buantere ra karuan. Iku bid'ah besar. Kula muni ngoten, bid'ah akbar. Terus dipisahi wong kula. Wah, wong sak ora ada misahi kabeh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahtul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Tapi gak ono sing bantah, misah tok. Niku persis kayak zaman jahiliyah. Kanjeng Nabi ini mau dipisahi tok, ora dibantah. Mergo ora iso bantah Kanjeng Nabi. Kok jae Kanjeng Nabi gak iso dibantah. Karena gak iso bantah, misah. Niku kelakuane jahiliyah ngoten niku. Anggere ana wong kok dijak bantahan ora iso bantah, misah jahiliyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Membahas urusan yang keliru semuanya. Akhirnya sholat di tengah jalan tidak sah. Kemudian yang berfatwa profesor katanya. Ini profesor capok. Lho aku bantahan. Aku muni Jumatan jalan raya itu bid'ah besar. Mboten bantah kula, tapi ngandani anak buahe supaya ora terpengaruh kula. Ora bantah kula, tapi ngandani anak buahe ben ora terpengaruh kula. Ben tetep melok Jumatan ning dalan karepe ngoten. Ini bukan diadu domba juga, ini nyerang. Ini anak muda, bukan kita nih diadu domba lah. Kita ngikuti kiai sepuh kita, tapi ini anak muda nyerang kiai sepuh kita. Ngelamak ini anak, kurang ajar ini anak. Ini anak muda yang kurang ajar, itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda kiai, anak muda NU. Saya termasuk mustasyar NU. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus masang gambar iki zaman Jumatan perang zamane Utsmaniyah. Nalika perang do sembayang ning dalan. Iki tambah pamer goblok. Lho perang kok Jumatan ya? Ansitu asmau tembak kowe. Der. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bukan akhlaknya orang NU. Ini justru adalah tercoreng kita dengan kader-kader yang kurang ajar model begini. Udahlah, inti bukan orang-orang yang harus berfatwa. Kamu adalah mukallid, kamu anak muda, ikut dengan fatwanya kiai-kiai sepuh. Selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panggilan kafir non muslim.
ya, kafir non muslim. Perhatikan, itu bukan keputusannya ulama, itu komentarnya 2 orang aja, profesor-profesor ini. Jadi bukan itu keputusan ulama NU. Hati-hati. Setiap umat, kata Al-Quran, mempunyai nilai-nilai yang dianggap baik. Maka la tasubbul ladzina min dunika, jangan memaki mereka, karena kalau mereka memaki, kalau kamu memaki mereka, mereka akan memaki kamu. Kalau kita berkata kepada non muslim Anda kafir, mereka anggap itu makian. Tapi kenapa dikatakan kita kafir? Karena menurut keyakinan kita dia itu. Mereka juga bisa maki kita kafir, karena menurut keyakinan mereka kita juga kafir, tidak sesuai. Karena itu jangan ucapkan kafir kepada non muslim. Yang ada keterangannya yaitu begini loh, dilarang kita mengganggu orang sekalipun orang kafir, tapi bukan berarti jangan panggil kafir di negeri ini, non muslim aja. Nah, itu tidak benar. Nah, ini dipelintir sama 2 orang ini. Mereka yang non muslim ini tidak lagi disebut kafir karena mereka adalah ahlul kitab. Bagaimana dalam Piagam Madinah disebutkan bahwa mereka yang beragama itu adalah bersaudara. Saya kira dengan pengertian ini kita akan melahirkan, mengokohkan kembali semangat kebangsaan kita, membangun masyarakat yang tentu diharapkan ke depan akan menjadi masyarakat yang memiliki kuat, masyarakat persaudaraan yang semakin kokoh, sehingga semua agama akan dapat didapat. Tidak boleh berarti negeri ini panggil kafir tapi non muslim. Sama dengan tidak sah sholat kecuali fil abniyah. Abniyah itu di daerah bangunan, maksudnya tengah-tengah kota, bukan di dalam bangunan. Sama seperti dulu. Jadi ini satu di antara 2, pemelintiran atau enggak paham, gitu aja. Jadi bukan kiai semuanya. Awas, hati-hati, jangan sampai ngibuli kiai. Dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara bangsa, dalam bahasa Arabnya muwatonah, tidak dikenal istilah kafir. Maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Tidak boleh. Ini hanya 2 orang aja yang dari dulu ngomongnya kadang-kadang nggak persis, jadinya fitnah begini. Ya, saya harus terangkan ini karena khawatir banyak orang seneng sekarang ngibuli kiai-kiai, padahal tidak semua kiai gitu. Janganlah seorang mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Kafir di situ bukan hanya berarti non muslim. Bisa jadi dia mengaku muslim tetapi dia durhaka. Jangan dekat kepadanya, jangan bersahabat kepadanya. Jadi kafir itu punya banyak makna. Nah, tetapi karena secara umum orang memahami kafir itu keluar dari Islam, maka datang larangan Nabi, jangan mengkafirkan orang. Yang dimasukkan televisi ya wong iku sebabe, yang komentar di koran ya wong iku sebabe, ya wong iku ae sing salah, gitu loh. Bukan kiai, bukan ulama yang ada di NU, tapi hanya orang-orang itu aja, profesor-profesor itu. Ya, karena itu kita tidak mengikut profesor, kita mengikut kiai aja. Nah, kita ngikut kiai supaya pemahamannya benar. Polemik soal nasab Habaib Ba'alawi yang hingga detik ini belum mampu membuktikan secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terus meruncing dan semakin memanas. Pasalnya, alih-alih menjawab tantangan Kiai Haji Imaduddin Utsman untuk debat ilmiah secara terbuka untuk mencari kebenaran demi mencegah kegaduhan di kalangan umat muslim, beberapa habib yang tampil bukan memperkuat, namun justru makin memperlemah bukti bahwa mereka, para Habaib Ba'alawi, memang benar-benar keturunan Nabi. Padahal, jika punya etikat baik, bukan mencari dalih untuk berkelit atau ngeles,
Ada 3 metode pembuktian soal nasab mereka, yakni berdasarkan manuskrip atau kitab-kitab nasab abad awal, yaitu abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, atau ke-9 Hijriah. Jika jalan ini belum mencapai titik temu, ada metode kedua, yakni mengkonfirmasi silsilah nasab ke lembaga pencatat nasab atau Naqobah internasional. Salah satunya Naqobah di Irak sebagai pusat Naqobah di seluruh dunia. Atau paling tidak, karena Habaib Ba'alawi mengklaim leluhur mereka yakni Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, maka mereka bisa mengkonfirmasi ke Naqobah Yaman. Dan sejauh ini belum ada satupun Habaib Ba'alawi yang menunjukkan pengakuan Naqobah dari leluhur mereka, yaitu Yaman. Sementara dari keturunan Wali Songo sudah ada beberapa yang menunjukkan semacam sertifikat pengakuan dari Naqobah internasional, baik dari Irak, Maroko, Tunisia, Jordania, dan lain-lain. Sebut saja 2 nama, Said Zulfikar Basaiban al-Idrisi al-Hasani dan Syarif Junaidi Nasir al-Jilani al-Hasani. Nah, jika 2 metode ini masih belum mencapai titik temu, masih ada metode ketiga untuk membuktikan ketersambungan nasab kepada Nabi Muhammad SAW, yakni tes DNA. Perlu diketahui, dengan kecanggihan teknologi biomolekuler, akhirnya umat muslim dapat memetakan DNA dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun teknik pemetaan DNA yang dilakukan para peneliti saat ini bersifat mundur ke belakang dan tidak dapat melihat langsung DNA dari Nabi Muhammad, akan tetapi teknik ini sudah dapat digunakan untuk membuat suatu template dalam menentukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Nantinya pemetaan DNA ini diharapkan dapat digunakan untuk menangkap para habib palsu yang memakai nama beliau untuk mencari keuntungan materi atau kepentingan dunia lainnya. Salah satunya yang sudah terbukti melakukan tes DNA yakni Kiai Hasan Ahsan Malik, cicit dari Kiai Sepuh Al-Arif Billah, Kiai Muhammad Hasan yang dikenal dengan sebutan Kiai Hasan Genggong, pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur. Sebagaimana diberitakan, berdasarkan hasil tes DNA dari perusahaan Family Tree DNA di Texas, Amerika, melalui air liur milik Kiai Haji Hasan Ahsan Malik, yang merupakan cicit dari Kiai Sepuh Al-Arif Billah, Kiai Haji Muhammad Hasan dari keturunan garis laki-laki, atau disebut YDNA, membuktikan bahwa Gus Alek merupakan zuriat Nabi Muhammad SAW. Dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang penerus keturunannya salah satunya Sunan Giri, lalu bersambung sampai ke Kiai Hasan Genggong, yakni dari jalur Al-Hasani. Namun bukannya menyikapi secara bijak dan positif untuk mencari kebenaran terhadap apa yang diinginkan oleh semua umat muslim di negeri ini, agar jangan sampai terjadi perpecahan. Beberapa Habib Ba'alawi justru mengkonter polemik ini dengan propaganda dan narasi sesat yang makin memperkeruh situasi. Lihat saja bagaimana reaksi dari Bahar Smith, Rizik Syihab, dan menantunya Hanif Alatas yang justru melontarkan tudingan adanya pihak-pihak yang membentur-benturkan antara habaib dengan ulama atau kiai. Padahal sudah bukan rahasia lagi, istilah Jawanya ceto welo-welo. Pihak mana yang selalu membentur-benturkan dan mengadu domba antara ormas dengan ormas, habaib dengan habaib, kiai dengan kiai, dan habaib dengan ulama, kalau bukan kelompok mereka sendiri. Dan ketika publik berharap Robito Alawiyah sebagai wadah resmi yang mencatat nasab para Ba'alawi ini turun tangan untuk menegur atau menghukum para oknum habaib yang selalu provokatif dan menjual nasab, menggaung-gaungkan darah Rasulullah untuk memperbudak umat demi kepentingan materi, gaya hedonisme, dan mengadu domba rakyat untuk memfitnah dan caci maki pemimpin negeri. Ternyata sang Big Boss Robito, Taufik Assegaf ini malah terang-terangan membela kelakuan Bahar, Hanif, Rizik, dan kroco-kroconya.
Sampai muncul benang merah yang saling berkelindan antar Robito Alawiyah, FPI beserta geng Petamburan, Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, Antek Company Mufti Batavia. Ada konspirasi besar yang mengarah adanya agenda besar yang sistematis dan terencana. Bahkan ada kemungkinan keterlibatan Belanda lewat Dr. Snokhorgronya alias Kiai Haji Abdul Ghaffar dan Vandenberg. Nampak jelas dari jejak digital dalam 2 dekade terakhir, kenapa Rizik dan geng Petamburan dan FPI-nya kala itu, yang sebenarnya proyek buatan Soeharto Orde Baru, begitu antipati terhadap Ormas NU, hingga nekat berpolemik dengan Gus Dur. Tersingkaplah tabir sejarah, figur sentral tak lepas dari nama Taufik bin Abdul Qadir Assegaf, Ketua Umum Organisasi Habib se-Indonesia, yaitu Robitoh Alawiyah. Tak mengherankan jika si Taufik Al-Habib ini pernah sesumbar bahwa mereka, para habaib dari Hadramut, Yaman, dan datuk-datuk mereka berjasa besar telah mencetak ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia, ungkapnya. Propaganda sejenis inilah yang diikuti oleh pengikutnya, kroco-kroco dan curut-curut pengklaim cucu Nabi yang selalu berkoar-koar jasa mereka pada NKRI. Bahwa mereka pejuang-pejuang yang punya andil besar bagi kemerdekaan. Mereka yang berjasa mengislamkan Nusantara. Kalau tak ada para habaib dari Yaman, Gus Fuad masih menyembah pohon, Jenderal Dudung masih menyembah pohon. Berkat jasa para habib pula NU berdiri. Para kiai leluhur pendiri NU seperti Mbah Hasyim Asy'ari berhutang jasa para habaib Pahlawi. Para kiai berhutang ilmu kepada para habaib, dan seterusnya dan sebagainya. Taufik Al-Habib ini lupa sejak kapan Islam ini tersebar ke Nusantara, sejak kapan para kiai dan ulama penerus generasi Wali Songo eksis di negeri ini. Wali Songo adalah catatan sejarah penting bagaimana perjuangan para wali, terutama para leluhur kita, berjuang dengan semangat dan pengorbanan saat menegakkan syiar agama Islam di Indonesia. Mereka menyebarkan agama Islam di Nusantara pada sekitar abad 14 atau tahun 1400-an. Lah, kakek Taufik ini, yakni Ja'far bin Saihan Assegaf, berhijrah ke Indonesia dalam usia 40 tahun, yaitu tahun 1338 Hijriah atau 1918 Masehi. Lalu Robito Alawiyah ini sendiri baru terbentuk dalam sebuah versi atau restu kolonial Belanda pada 1928, 2 tahun menyusul terbentuknya NU pada 1926. Lah, lalu siapa yang mencetak para ulama dan kiai Nusantara, penerus Wali Songo dalam kurun waktu 500 tahun? Mbahmu, Mr. Taufik Assegaf. Klaim sejarah false Taufik Assegaf nyatanya dimentahkan oleh sesama habaib dari klan Pahlawi sendiri. Seorang habib yang sejauh ini banyak berseberangan dan kritis terhadap perilaku para habaib yang jauh menyimpang dari ajaran Rasulullah, malah kerap menampakkan kedekatan dengan para ulama dan kiai NU. Adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa banyak ulama Timur Tengah yang justru mengambil sanad dakwah dari ulama atau kiai asli Nusantara. Habib Jindan bin Novel menegaskan bahwa sanad dalam keilmuan dan dakwah merupakan hal yang sangat penting dan mampu membawa keberkahan. Jika seseorang belajar ilmu dan berdakwah tanpa sanad, maka akan melakukan sesuatu semaunya. Dalam hal ini, Nabi telah mengingatkan bahwa siapa saja yang berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu atau pendapatnya sendiri, maka baginya adalah neraka. Dan Nahdlatul Ulama, para kiai-kiainya, para ulama-ulamanya, mereka adalah ahlus sanad atau orang yang punya sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bahkan dahulu pernah ada ulama dari Timur Tengah datang ke bumi Indonesia ini untuk mengambil sanad untuk berguru kepada ulama di sini. Ungkap Habib Jindan dalam sebuah acara di kantor PBNU. Ia mencontohkan kakeknya sendiri yang bernama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan berguru dan mengambil sanad keilmuan dan dakwah dari Kiai di Nahdlatul Ulama, yakni Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Menurutnya, masih banyak ulama-ulama Timur Tengah lainnya yang berguru pada ulama Nusantara. Berita-berita bohong, fitnah, adu domba, caci maki, luar biasa. Alhamdulillah bisa ketangkep yang menyebarkan fitnah. Itu namanya Muslim Cyber. Koordinatornya Habib bin Ahlul Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Namanya Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari Tebet. Itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Ya dong. Kiai-kiai santri berbiasa orang nggak sorban nggak kami cium tangan. Semuanya bisa bersatu karena Habib Soleh. Jangan sampai kita dipecah belah. Jangan percaya kepada orang-orang yang menyatakan habaib palsu atau kiai palsu. Semuanya adalah itu adu domba yang tidak ingin bahwa Indonesia ini kekuatannya ada di habaib dan kiai. Kalau nanti yang Pasuruan terus terang mawon, kalau nanti Pasuruan ceramah cijinya dari Yaman, pakainya bamus, masya Allah, santri salaman kalau ibu kabe, kalau bukan dianggap, kalau nggak ceramah dia orang partai Islam. Paling dia ini guru daiyah kalian ini, bukan ulama besar. Kalau ulama besar nggak mungkin kluyur di Indonesia. Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Ini ulama nang Arab, ulama besar sibuk mimpin pesantren, madrasah atau fakultas atau universitas, sibuk mimpin masyarakat. Sing kluyar-kluyur mereka itu nganggo sorban, nganggo gamis, gurih daiyah. Sampeyan senengane nyium tangan kalau sing guru sorban. Nek kula nggo selana batik ora pate Islam itu pate. Ora pate barokah gitu. Siap tidak mau membuka medsos yang di situ ada adu domba antara habaib dan kiai. Saya ingatkan ittaqillah. Hati-hati yang megang-megang di media sosial, yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib. Siapapun Anda hati-hati. Yang suka bentur-benturkan ulama dengan habaib, kiai dengan habaib, siapapun Anda hati-hati. Waktu saya masih di Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu habib, walaupun habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Syarifun jahilun, habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Riwayat syarif afdal min sabi alimin, satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Oleh karena itu percuma kita ber-DPR, percuma bernegara kalau tidak punya agenda 3. 1. Memberantas kemiskinan. 2. Membangun pendidikan dan kesehatan. 3. Mensolidkan masyarakat menjadi akur solid. Alhamdulillah di Indonesia ada Nahdlatul Ulama dan ormas-ormas yang lain yang sebagai mewakili civil society non politik menjadi perekat bangsa dan pengayom bangsa. Semuanya ini adalah karena ada kepentingan-kepentingan sesaat. Karena itu tetap bersatu. Siap bersatu? Bersatu dengan habaib, bersatu dengan kiai. Karena itu ketika kita lihat bagaimana orang-orang dahulu itu mentakdim daripada ahlul bait, walaupun orang biasa kelihatan. Kenapa? Karena dia menyaksikan ada di tubuh tadi itu mengalir daripada bid'atul Mustafa. Dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Kita lihat kiai-kiai dulu, kita lihat bagaimana. Karena itu Ibnul Arabi ketika ditanya mana yang lebih kita dahulukan, alim yang bukan sayyid atau sayyid yang jahil.
Saya jahil. Kenapa? Karena kalau Sayyid ini dikasih penyakit junun. Apa junun itu? Gila. Apakah hilang kesayyidannya? Enggak. Si alim kalau dikasih junun, hilang ilmunya. Syaraful ilim akan hilang dengan junun. Amma syaraful nasab tidak akan hilang. Ma yazul bil junun, dengan junun. Sayyid Wajihuddin Abdurrahman ibn Mustafa al-Idrus. Kalau orang berilmu ada ustadz, ini ustadz gila, ilmunya ada atau hilang? Dipanggil tetap dipanggil ustadz atau enggak? Kalau Habib yang gila tetap dipanggil Habib, tetap dipanggil Syarif. Kenapa? Karena tadi darah. Tahukah anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Sayyidina Hasan bin Ali, beliau wafat diracun. Diracun. Kenapa beliau mati diracun? Beliau mati diracun, beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pemerintah yang zalim. Menuntut kisos enggak, saudara Sayyidina Ali Zainal Abidin? Menuntut kisos enggak? Malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Ini punya kakek Sayyidina Ali bin Abi Thalib difitnah, dicaci maki di mimbar-mimbar sampai beliau dibunuh. Beliau dibunuh. Kenapa beliau dibunuh? Beliau dibunuh karena beliau dengan lantang menyuarakan kebenaran melawan para pejabat-pejabat yang zalim, saudara-saudara. Dan kami tidak akan mengajarkan kepada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, nggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa tidaklah metode dakwah yang memiliki silsilah atau sanad bersambung sampai dengan Rasulullah SAW masuk ke daerah manapun yang ada konflik, kecuali menjadi solusi dari konflik tersebut. Namun kenapa tiba-tiba negeri yang tidak ada konflik dimasukkan dengan suatu dakwah yang katanya dakwah Islam, tahu-tahu berubah menjadi konflik? Pertanyaannya, apakah agamanya beda? Tanyanya terkait muncul adanya fenomena dakwah di Indonesia saat ini yang tidak mencontohkan Rasulullah. Menurutnya hal ini bukan karena agamanya yang berbeda, namun pemahaman dalam cara berdakwah yang berbeda. Sehingga alih-alih mengikuti apa yang didakwahkan, malah menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Sudah seharusnya para pendakwah mencontoh kesuksesan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Keberhasilan mereka adalah berasal dari metode yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Para Wali Songo telah menunjukkan bahwa dakwah dengan penuh kedamaian menjadi kunci suksesnya mereka, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam saat ini. Hingga dengan berkat mereka, sukses dakwah Islam di bumi Indonesia ini, kesuksesan yang tidak ada di negeri manapun juga, tegasnya. Para Wali Songo jelasnya tidak menggunakan kekerasan dalam berdakwah. Mereka sangat luas dalam berdakwah dan tidak menggunakan senjata tajam untuk memaksa penduduk Nusantara memeluk Islam. Para Wali Songo memiliki sesuatu yang lebih tajam dari senjata. Lebih tajam dari pedang, apa senjata mereka? Akhlak, adab, ilmu, istiqomah, tawadu, amanah, kejujuran, dan kesantunan. Terangnya. Pada kesempatan tersebut, Habib Jindan pun mengingatkan dengan betapa harus bersyukurnya umat Islam hidup di Indonesia. Negara selalu mendukung kegiatan umat beragama dan setiap pemeluk agama diberi kebebasan yang tidak dimiliki di negara manapun. Bahkan di Saudi Arabia nggak punya kebebasan seperti kita. Bahkan di Timur Tengah tidak punya kebebasan seperti kita, negeri Indonesia ini. Selain para ulama Timur Tengah yang datang ke Indonesia untuk mendapatkan sanad keilmuan, banyak juga ulama Indonesia yang menjadi guru di Timur Tengah. Dalam kitab Ibta, Ulin Nasar bin Badi Ayanil Qarn Ar-Rabi Asyar, Tasnif Al-Asma bin Suyu Al-Ijazah Wassama,
dimuat biografi silsilah sanad, mata rantai keilmuan, sekaligus jaringan ulama di Mekah pada abad ke-14 Hijriah atau awal abad ke-20 Masehi. Dalam kitab yang disunting oleh Dr. Mahmud Said Mabduh, Mesir, dan dicetak di Beirut pada tahun 2012 Masehi, ini disebutkan banyak ulama Nusantara yang berkiprah dan berpengaruh besar di Mekah pada masa itu. Di antaranya adalah Syekh Bakir Ibnu Nur Al-Jogjawi, Al-Makki dari Jogja, Syekh Bidawi Ibnu Abdul Aziz Al-Lasami, dan Syekh Abdul Muhaimin Al-Lasami dari Lasem, Jawa Tengah, serta Kiai Hasim As'ari Al-Jaumbanji Al-Jawi dari Jombang, Jawa Timur. Para ulama Nusantara ini mayoritas memiliki karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Dan sangat besar kemungkinan manuskrip karya-karya ulama Nusantara itu terserak dan tercecer di beberapa perpustakaan di Saudi Arabia saat ini, yang menunggu untuk digali dan diteliti lebih lanjut oleh para santri filolog muda dari Nusantara. Apa ini, mulai kapan? Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini. Nah terus ini kerucuk-kerucuk sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nggak baca kitab? Mau sok jadi kiai? Bukan kiai ente, palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Nggak usah diikuti model demikian. Nggak usah diikuti model demikian. Nah ini curut-curut sekarang, maafin ya, Anda panggil curut, lebaran ya. Tak maaf, ntar diambil lagi pahalanya. Ini curut-curut yang NU sekarang kok malah nyerang habaib. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang tidak jelas yang memecah kita dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ikuti jalan yang sudah jelas para masyayikh, para ulama kita yang ada di Madura ini, yang sanadnya nyambung semuanya dengan kita, dengan para habaib, dengan para ulama. Ini sanadnya semuanya nyambung, sama, bermuara kepada muara yang sama. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak, tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita cintai itu muhibbin. Kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku tinggalkan kepada kalian sepeninggalanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ats-tsaqalain, dua pusaka, yang mana kala kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, saudara. Apa dua pusaka tersebut? Kitabullah Al-Quran wa ahlu baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga Nabi berpesan, aku tinggalkan dua perkara. Inni tarikun fikum mutsaqalain fa in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di abada. Kitabullah wa itrati ahlul baiti. Nabi berpesan, berpeganglah kepada dua pusaka ini. Siapa itu? Al-Quran dan ahlul baitku. Artinya apa? Mereka bukan dzurriyyah, ahlul bait bukan dzurriyyah. Anda jangan mengkapitalisasi keutamaan ahlul bait yang suci ini untuk dzurriyyah. Dzurriyyah tidak ada kelebihan apapun. Yang ada hanya ahlul bait Nabi yang disucikan Allah sesuci-suci. Kalau ada muslim sama muslim diadu domba, saudara, dua orang muslim sama muslim diadu domba, apa kata Nabi? La yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. Itu muslim sama muslim, saudara, ngadu domba nggak akan masuk surga. Bagaimana yang diadu domba dzurriyyah Nabi dengan warathahnya Rasulullah SAW, saudara. Kita ngambil agama kita bukan sembarangan, dari ulama yang jelas, nyambung, dari ulama-ulama yang ada di Madura, yang ada di Pulau Jawa ini, yang ada di Haramain Syarifain. Orang yang sanadnya jelas asal usulnya, yang ilmunya jelas, yang mana mereka mengambil keilmuan tersebut dengan sanad yang jelas, dalam nas-nasnya tersebut sanadnya nyambung. Bagaimana yang diadu domba habaib dengan kiai?
dibentur-benturkan. Kalau habaib dengan kiai diadu domba, umatnya juga diadu domba, berarti mengadu domba umat Rasulullah. Dua orang muslim diadu domba, tidak masuk surga. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Dalam pemahaman juga, pemahamannya nyambung dengan sanad yang bersilsilah, bukan pemahaman ngarang sendiri, merangkai makna dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya dakwah, dia ngarang sendiri apa artinya jihad, bukan, tetapi dia memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Gurunya memahami makna jihad dengan pemahaman yang difahami oleh gurunya lagi, terus bersilsilah sampai kepada para syuyukh, para ulama, tabi'in, sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memahami makna dakwah, begitu juga memahami makna asyidda 'alal kufar, begitu juga memahami makna amar ma'ruf, makna nahi mungkar. Melindungi polisi bawa senjata, lawan jangan. Lawan jangan. Bawa senjata. Lawan. Bawa senjata. Bawa gas air mata. Jangan kita tergiur kepada ajakan-ajakan yang tidak jelas untuk membuat kita meninggalkan apa yang sudah kita punya. Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Meskipun tentu saja banyak habaib Ba'alawi yang baik, toleran, dan nasionalis, sebagian dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan dengan sesama umat muslim seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab plus mantu-mantunya, Habib Bahar Smith, dan tentu saja dedengkot mereka yang berhasil menyusup ke dalam struktur PBNU, yakni Taufik Assegaf. Dan tanpa disadari, Taufik Assegaf ini berhasil memecah soliditas PBNU. Misalnya saat berpolemik dengan Ketua Umum PBNU saat itu, Kiai Haji Said Aqil Siraj. Khususnya saat gunjang-ganjing aksi 212 yang dimotori cecenguknya Rizik Syihab dan kawan-kawan. Sebenarnya tak mengherankan, karena di Yaman sendiri, negeri leluhur mereka berasal, kelompok Sayyid yakni Ba'alawi yang sekarang dikenal dengan habaib di Indonesia, ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat, sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramut, Yaman Selatan yang dikenal sebagai kota Sadah. Di Tarim ini ada para mahasiswa dan santri Indonesia yang belajar tentang aneka ragam studi Islam, khususnya Al-Ahqaf University, Rub Al-Tarim atau Rubat Tarim, Dar Al-Zahra, dan Dar Al-Mustafa. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Arab Yaman, khususnya Hadramut, di Indonesia memang jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan. Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang ke kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke kepulauan ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19. Ketika ditemukan teknologi mesin uap sehingga memudahkan arus migrasi orang-orang Arab ke Nusantara. Embargo Arab Saudi terhadap Yaman memicu bencana kemanusiaan tak berkesudahan. Wabah kelaparan yang menjalar menyebabkan 1,5 juta anak-anak mengalami malnutrisi. UNICEF mencatat seorang anak tewas setiap 10 menit sekali. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara, antara lain karena faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik dan peperangan, dan sebagainya. Hingga kini, Yaman masih dilanda kekerasan dan kelaparan yang membuat negara ini buram, bangkrut, dan berantakan sehingga masuk menjadi salah satu negara termiskin dan terbangkrut di dunia. Seperti dijelaskan di atas, di antara orang-orang Arab Yaman yang melancong ke Nusantara, ada yang mengklaim dari kelompok Sadah,
ashraf atau habaib, yaitu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, khususnya dari jalur Ali bin Alawi atau Ba'alawi, yang merupakan keturunan langsung dari Ahmad bin Isa al-Muhajir, yang konon keturunan ke-10 Nabi Muhammad, yang kini tengah diperdebatkan kebenarannya. Tetapi ada pula yang dari komunitas non-sadah, yaitu kelompok irsadi atau golongan menengah, dan qabail atau kelas rendahan. Dalam sejarahnya, di Yaman, komunitas irsadi ini sering terlibat konflik dengan kelompok sadah karena rebutan otoritas keislaman. Konflik atas klaim sebagai keturunan Nabi, serta perdebatan tafsir atas pemahaman keagamaan.